Kalaulah yakin itu adalah iman yang sempurna, kata Rasul, lalu iman yang sempurna itu yang seperti apa yang dikehendaki oleh Rasul kepada kita? Iman yang sempurna itu, kata Rasul, antu'mina bi ru'yatillah, di mana kamu betul-betul menyaksikan tajalli Allah itu zahir dan batin sempurna pada dirimu sendiri. Makanya jikalau kita ingin sempurna akan keimanan kita menyaksikan akan Allah itu, kita mesti mampu memahami makna syahadat itu yang sebenar-benarnya. Bahwa sesungguhnya syahadat itu, Bapak Ibu, bukan hanya perkara diucapkan dan dilafazkan. Bukan perkara hanya menyebutkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu namanya lafaz syahadat. Itu namanya kalimat syahadat. Apakah kita ketika kita telah menyebutkan dan melafazkan kalimat syahadat itu, apakah kita benar-benar telah menyaksikan yang kita syahadatkan itu? Apakah benar-benar kita telah melihat yang kita saksikan itu? Yang namanya bersyahadat tentu bersaksi. Kalau bersaksi tentu melihat, Bapak Ibu. Kalau kita tidak melihat yang kita saksikan, maka itu namanya syahadat palsu namanya. Syahadat yang bohong. Masa namanya kita bersyahadat, bersaksi, namun kita tidak melihat yang kita saksikan? Itu namanya syahadat palsu, syahadat yang bohong. Bagaimana mungkin kita akan bisa mengingat yang kita saksikan kalau kita tidak menyaksikan yang kita saksikan itu? Maka malam ini, Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk memahami lebih dalam tentang rahasia syahadat itu sebenarnya. Karena kunci kesempurnaan iman bagi setiap hamba itu, Bapak Ibu, duduknya adalah di syahadat. Itu pada rukun Islam itu. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu, kita mencoba untuk memahami makna yang terdalam daripada dua kalimat syahadat ini. Karena setiap nama itu pasti ada orangnya. Setiap yang kita sebut itu pasti ada wujudnya. Tidak mungkin ada namanya kalau tidak ada wujudnya. Tak mungkin ada wujud dan orangnya kalau tidak dibarengi dengan namanya. Karena wujud, orang dan namanya tidak akan pernah berpisah cerai, Bapak Ibu. Begitulah kita mesti memahami makna yang hakiki daripada penyaksian kita itu. Ya, syahadat itu artinya penyaksian. Ya, dua kalimat syahadat, dua kalimat penyaksian. Yang pertama namanya syahadat tauhid. Yang kedua disebut namanya syahadat Rasul. Syahadat itu hanya dua, Bapak Ibu. Syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Namun kalau kita lebih pahami ke dalam, ya, yang tidak boleh dilafazkan, yang tak boleh diungkapkan dengan kata-kata, kalau dilafazkan dan diungkapkan, cukup di dalam hati saja, dalam i'tiqadnya, Bapak Ibu. Nah, ini yang disebut namanya dengan syahadat diri. Ya. Ketiga-tiganya kita coba untuk memahaminya. Ya. Yang pertama namanya syahadat tauhid. Syahadat tauhid itu, ya, itu lafaznya asyhadu alla ilaha illallah.
Ini syahadat tauhid, ya. Yang kedua, namanya syahadat Rasul. Syahadat Rasul itu lafaznya asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan yang ketiga, ini tidak dilafazkan Bapak Ibu. Cukup di dalam hati saja, cukup dipahami, ya, jangan dilafazkan. Ya, nanti kalau Bapak Ibu lafazkan, kata orang syahadat itu 3, ada bertambah pula nanti. Ya, syahadatnya selama ini syahadatnya 2, akhirnya 3 pula sejak mengaji di majelis ini. Nah, ini cukup dipahami di dalam hati kita. Ini yang disebut namanya syahadat diri. Nah, syahadat diri itu, kalau bunyi lafaznya, la maujud illallah. Nah, sekarang, apa bedanya syahadat tauhid, syahadat Rasul, dan syahadat diri? Apa maknanya? Yang pertama adalah syahadat tauhid. Karena Ustadz katakan tadi, ya, kesempurnaan iman bagi setiap hamba benar-benar mesti mampu menyaksikan tajalli Allah sempurna zahir dan batin, nyata pada segala yang wujud dan sempurna pada diri insan itu. Itu kesempurnaan iman. Kalaulah kesempurnaan itu betul-betul menyaksikan tajalli Allah pada segala yang wujud dan sempurna pada diri kita. Pada saat kita mengungkapkan kalimat syahadat tauhid itu, apa makna sebenarnya yang terdalam dari setiap apa yang kita ungkapkan itu? Tentu meniliknya ke dalam diri. Bukan keluar diri bersyahadat itu Bapak Ibu, ke dalam diri. Karena Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada. Maka untuk menilik akan kewujudan dan tajallinya Allah itu sempurna pada diri, mesti menilik dan memandangnya ke dalam diri. Jangan keluar diri Bapak Ibu, ke dalam diri. Kita lihat, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi atas diriku sendiri. Aku bersaksi atas diriku sendiri. La ilaha illallah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu illallah. Hanya Allah, diriku, rupa ruh. Itu syahadat tauhid namanya. Aku bersaksi atas diriku bahwa tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu hanya Allah, diriku, rupa ruh. Itu yang disebut namanya syahadat tauhid. Kemudian adalah syahadat Rasul. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi atas diriku sendiri bahwa Muhammad itu wujud diriku. Inilah yang dimaksudkan. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu ruh dan Muhammad itu adalah jasad. Maka kesempurnaan memandang Allah dan Muhammad untuk menilik syahadat tauhid dan syahadat Rasul itu sempurna pada syahadat diri ini. La maujud illallah. Tidak ada yang wujud yang nyata pada kulitku, dagingku, urat tulangku, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku, melainkan hanya Allah yang nyata
senyata-nyatanya. Makanya tidak boleh Bapak Ibu dipisahkan antara syahadat tauhid dengan syahadat rasul itu. Satu orangnya Bapak Ibu, satu wujudnya itu. Makanya Ustadz katakan tadi, setiap nama itu ada wujudnya. Setiap nama itu ada orangnya. Kalau kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi atas diriku tidak ada yang nyata dan wujud melainkan hanya Allah. Orangnya itu yang dimaksud Muhammad Rasulullah. Disitulah dikatakan Allah itu namaku, Muhammad itu adalah wujud diriku. Sempurna pada diri Bapak Ibu penyaksiannya. Nah, kalau kita uraikan Bapak Ibu, Allah itu ya sempurna nyatanya itu pada ruh. Sedangkan Muhammad itu sempurna nyatanya pada tubuh. Kesempurnaan memandang ruh dan tubuh, itulah yang disebut namanya dengan insan. Kesempurnaan memandang ruh dan tubuh itu yang disebut namanya dengan insan, Bapak Ibu. Siapa insan itu? Ini yang dikatakan oleh Allah. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu tiada lain adalah sifatku. Dan sifatku itu tiada lain adalah diriku. Makanya antara zat dengan sifat Bapak Ibu tidak pernah berpisah cerai. Allah itu zat dan Muhammad itu yang disebut namanya sifat. Kalaulah Allah itu zat dan Muhammad sifat, lalu apa paham sifat itu yang sebenarnya? Sifat itu sebenarnya adalah zat yang disifati. Kalaulah yang dikatakan sifat adalah zat yang disifati, maka sebenarnya yang dikatakan sifat itu tiada lain adalah zat itu sendiri. Sifat itu siapa namanya? Itu yang Muhammad. Zat itu siapa namanya? Itu yang Allah. Maka Allah itu adalah zat yang disifati Muhammad. Kalaulah Allah itu zat yang disifati Muhammad, maka sebenarnya Muhammad itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Disitulah letak pahamnya. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu nyata pada ruh batin dan Muhammad itu nyata pada tubuh. Ini yang zuhir. Namun dia esa. Esanya itu memandangnya kepada insan. Insan itulah tempat sempurnanya memandang tajalinya Allah dan Muhammad pada diri tadi. Yang disebut namanya syahadat diri. Melihat dan menyaksikan Allah dan Muhammad pada diri sendiri. Makanya dikatakan la maujud illallah. Tidak ada yang wujud. Tidak ada yang nyata. Melainkan yang wujud dan nyata itu hanya Allah. Diriku. Nyata pada Muhammad itu. Makanya Muhammad itu jatuh pada sifat.
Ya, al-insanu siri wasiri sifati wasifati la ghairi. Nah, insan itu yang dikatakan insan, ya, itu yang Muhammad tuh. Yang dikatakan hamba itu yang Muhammad. Yang dikatakan ma'bud itu yang Muhammad. Ya, lebih paham. Yang dikatakan insan, ya, itu Muhammad. Yang dikatakan ma'bud, ya, ma'bud itu juga adalah Muhammad. Nah, siapa Muhammad? Siapa ma'bud? Siapa insan? Muhammad, ma'bud dan insan itu satu, Bapak Ibu. Cuma penyebutan aja sebenarnya. Ya. Nah, dia adalah rahasianya aku, kata Allah. Muhammad, insan, itu rahasiaku. Dan rahasiaku itu tiada lain adalah sifatku. Sifatku itu, ya, tidak lain adalah diriku sendiri, kata Allah. Wasifati la ghairi. Nah, wasifati la ghairi. Dan sifat itu tiada lain adalah diriku sendiri. Maka yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati, baru dipatrikan dia. Kalau yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati, maka sesungguhnya sifat itu tiada lain adalah zat itu sendiri. Ini yang disebut namanya penyaksian yang sempurna itu, Bapak Ibu. Ya, jadi menyaksikan Allah dan Muhammad itu inilah pada diri. Ini yang disebut namanya diri yang telah berkulimah namanya. Ya, diri yang berkulimah itu maksud Ustadz diri yang telah mengenal dan menyaksikan Allah dan Muhammad pada diri sendiri. Itu yang dikatakan akhir kalam. Nah, siapa yang di akhir kalamnya? Sadar dia, paham dia, dan mengerti dia apa yang diucap, apa yang disebut. Orangnya itu, wujudnya itu tiada lain nyata sempurna pada dirinya sendiri. Maka kata Nabi, dakhalal jannah. Ya, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya mengenal dia bahwa la ilaha illallah itulah Muhammad Rasulullah. Itu yang dikatakan dakhalal jannah, jaminannya itu adalah surga. Karena dirinya telah berkulimah namanya, Bapak Ibu. Jadi syahadat itu bukan hanya dalam bentuk lafaz, ucapan dan kata-kata. Kalaulah syahadat itu dalam bentuk lafaz dan kata-kata, itu baru sebutan namanya, Bapak Ibu. Sedangkan setiap yang kita sebut mesti jelas orangnya, mesti nampak kelihatannya. Wujudnya itu tidak lain adalah lihat, pandanglah pada diri Bapak Ibu sendiri. Namun diri Bapak Ibu sendiri bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Akan tetapi diri Bapak Ibu itu adalah kesempurnaan tajalli memandang diri Allah. Ya, kesempurnaan tajalli memandang diri Allah. Kalau kita sudah sempurna memandang tajalli diri Allah, ya, pada diri yang bernama Muhammad, maka amalan Bapak Ibu disebut namanya amalan ma'rifat. Amalan ma'rifat. Amal ma'rifat itu tidak lagi terlihat akan wujud keakuan diri Bapak Ibu di situ yang beramal. Akan tetapi yang terpandang itu adalah wujud keakuan Allah yang beramal. Disitulah yang dikatakan amal makrifat itu betul-betul nyata. Terpandang itu zatnya Allah, sifatnya Allah, asma dan af'alnya Allah pada diri yang bernama Muhammad itu. Betul-betul Bapak Ibu terpandang, terlihat zat, sifat, asma dan af'al. Itu amal makrifat. Yang terpandang itu zatnya Allah.
pada diri ini yang disebut namanya Muhammad. Nah, makanya ketika terpandang zatnya Allah pada diri yang bernama Muhammad, itulah yang disebut namanya dengan sir. Nah, sir tuh. Jadi zat Allah pada Muhammad, pada diri ini, pada insan, aduh, itu sir. Nah, sifat Allah pada Muhammad, pada diri atau pada insan itu ruh. Asma Allah pada Muhammad, pada insan, pada diri kita itu, ya, ini disebut namanya dengan hati. Af'al Allah pada Muhammad, pada insan, pada diri kita itu disebut namanya tubuh. Jadi, tubuh, hati, ruh, dan sir itulah nyatanya Bapak Ibu memandang kesempurnaan wujudnya Allah itu. Memandang kesempurnaan wujudnya Allah yang sudah berupa insan.